Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertiannya adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Kemudian kita harus mengetahui juga kitab-kitab Allah itu apa saja. Di sini ada 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, keempat kitab ini saling berterkaitan, artinya adalah Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kemudian, bagaimana pengamalan tentang kitab-kitab Allah? Di sini akan dijelaskan cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari. Apakah perilakunya itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran ataukah bertentangan? Seseorang yang mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak terpuji, karena akhlak terpuji adalah buah kecintaan dan keimanan terhadap Al-Quran. Jadi kalau misalnya kalian mencintai Al-Quran, maka harus memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian selanjutnya adalah apakah hubungan antara iman kepada Al-Quran? Di sini dijelaskan bahwa hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia dan ketakwaan dapat dibaca pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4 yang artinya adalah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi selain kita mengimani kepada kitab-kitab Allah, kita juga harus mengimani terhadap rukun iman yang lainnya. Kemudian di antara itu juga kita bisa mempraktekkan segi keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah dengan berperilaku toleransi terhadap kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kita harus bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menekankan kepada pentingnya toleransi dan kerukunan antar sesama manusia. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran dalam interaksi sehari-hari dengan menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup orang lain. Jadi ketika ada perbedaan, maka kita tidak boleh menghujat atau saling menyalahkan. Yang ketiga, mempelajari dan menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, para sahabatnya, yang menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap orang lain. Seperti contohnya, Nabi Muhammad sangat menghormati tetangganya, walaupun tetangganya ini adalah non-muslim. Jadi, seandainya kita sebagai seorang muslim memiliki teman yang beragama non-muslim, itu nggak apa-apa, kita bisa tetap berteman tanpa ada saling menghina satu sama lain. Kemudian yang terakhir, contohnya adalah mengembangkan sikap empati dan kasih sayang terhadap sesama. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga ataupun komunitas sekitar lingkungan rumah atau sekolah itu juga. Oke, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat percaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan yang lain-lain. Tetapi sebaliknya, akan terhindar dari perilaku buruk
Dan sebaliknya, ia akan terhindar juga dari perilaku buruk seperti menyebarkan berita bohong, merusak lingkungan alam, berlaku anarkis dan vandalisme, menyebarkan kebencian, korupsi, dan yang lainnya. Baik, barangkali hanya itu saja materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.